video sebelumnya terkait pembahasan latihan soal tes P3K tahun 2024 tentang kompetensi sosiokultural. Nah, video kali ini kita akan membahas 10 soal melanjutkan video sebelumnya, ya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Icuk Indrayani, silahkan di subscribe, like, dan juga komen. Terus juga wajib banget share videonya buat teman-teman yang lainnya yang belum tahu. Karena di sini kita belajar bersama, ya. Oke, di video kali ini kita masih sama membahas soal-soal latihan untuk tes P3K. Jadi, teman-teman silahkan untuk menyimak videonya dari awal sampai selesai tanpa di skip-skip karena di setiap detiknya itu penting. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai membahas dari soal yang pertama. Bagaimana cara mengatasi kesalahpahaman antar budaya di kelas? A. Meminta siswa untuk mengabaikan perbedaan. B. Menggunakan insiden tersebut untuk mengajarkan pentingnya komunikasi dan pemahaman lintas budaya. C. Menyalahkan salah satu pihak yang salah paham. D. Memisahkan siswa berdasarkan latar belakang budayanya. Nah, apabila teman-teman dihadapkan dengan soal ABC seperti ini, caranya masih sama dengan video-video di sebelumnya, yaitu kita eliminasi kata yang tidak masuk akal atau tidak seharusnya dilakukan oleh seorang guru, ya. Oke, kita mulai saja. Yuk, bagaimana cara mengatasi kesalahpahaman antar budaya di kelas? Ini ada kata mengabaikan, berarti tidak boleh dipilih. Kemudian yang B, menggunakan insiden tersebut untuk mengajarkan pentingnya komunikasi dan pemahaman lintas budaya. Ini adalah sementara jawaban yang paling betul, ya, karena di sini guru itu memanfaatkan insiden yang ada untuk kegiatan yang positif supaya anak-anak atau peserta didik itu paham pentingnya lintas budaya gitu. Jadi di dalam satu kelas itu tidak boleh dipermasalahkan apabila ada perbedaan budaya. Malahan itu menjadi sesuatu hal yang positif, ya. Berarti kita lihat yang C dulu, menyalahkan. Nah, ini ada kata menyalahkan, itu juga kurang tepat. Kemudian yang D, memisahkan. Nah, ini juga bukan solusi yang tepat karena ketika ada perbedaan budaya di dalam kelas, kita harus memanfaatkan kondisi tersebut supaya siswa itu paham bahwasanya perbedaan budaya itu tidak boleh dijadikan sebagai rintangan, tetapi dijadikan sebagai kekayaan. Oke. Kemudian kita lanjutkan nomor 2, yaitu salah satu siswa sering merasa tidak nyaman berbicara dalam bahasa Indonesia karena bahasa ibunya berbeda. Apa tindakan terbaik yang dapat dilakukan guru? Yang A, memaksa siswa untuk berbicara dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. B, membiarkan siswa menggunakan bahasa ibunya dalam beberapa kesempatan dan perlahan mengajarkannya menggunakan bahasa Indonesia. C, mengabaikan kesulitan siswa tersebut. D, mengganti tugas siswa tersebut dengan tugas yang lebih mudah. Nah, kita kerjakan seperti tadi, ya. Apabila ada salah satu siswa yang sering tidak nyaman berbicara dalam bahasa Indonesia karena bahasa ibunya berbeda. Nah, tindakan yang terbaik dilakukan oleh seorang guru itu seperti apa? Ketika ketika ada kondisi seperti ini sudah pasti di dalam kelas itu terdapat permasalahan seperti ini atau terdapat kondisi seperti ini karena setiap
lingkungan keluarganya atau oleh ibunya atau ya intinya pendidikan pertama kan dari keluarganya ya. Ketika bahasa ibunya itu diajarkan menggunakan bahasa daerah, tentu setiap siswa itu berbeda-beda. Ya, jadi tidak semua siswa itu diajarkan langsung menggunakan bahasa Indonesia. Ada juga keluarga yang mengajarkan bahasa pertama menggunakan bahasa daerah. Ya, jadi sebagai seorang guru tindakan terbaik yang dilakukan itu apa? Nih, ada kata memaksa. Ini sudah pasti salah karena kita tidak boleh memaksa siswa untuk mengikuti apa yang ada di lingkungannya, itu tidak boleh. Terus yang B, membiarkan siswa menggunakan bahasa ibunya dalam beberapa kesempatan dan perlahan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu tindakan yang lebih tepat karena siswa masih diberi kesempatan untuk berbicara dengan bahasa ibunya, tetapi di satu sisi guru juga harus perlahan mengajarkan siswa tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat yang C itu nih ada mengabaikan, tidak boleh diabaikan ketika ada siswa yang mengalami permasalahan, itu tidak boleh diabaikan. Terus ini mengganti tugas siswa tersebut dengan tugas yang lebih mudah. Ini juga bukan memberikan solusi, tetapi ini akan menambah siswa tersebut tidak akan belajar hal baru gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, membiarkan siswa tersebut menggunakan bahasa ibunya dalam beberapa kesempatan, tetapi guru juga perlahan mengajarkan bahasa Indonesia. Kemudian, nomor 13. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah titik-titik. A, tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. B, bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. C, berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. D, mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. E, datang ke kantor agak siangan dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. Nah, di sini konteksnya itu kita bahas ya. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Nih, kata kuncinya adalah pekerjaan di kantor itu tidak bisa ditinggalkan. Ya, maka kita hapus ini. Nah, maka yang seharusnya saya lakukan adalah apa? Tidak masuk kerja. Ini kan ada kata kunci pekerjaan kantor tidak bisa ditinggalkan. Berarti kalau kita mengambil sikap yang A, itu kurang tepat. Ya, berarti kita meninggalkan pekerjaan, padahal pekerjaan kita tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang B, bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. Ini bisa menjadi solusi, tetapi di dalam soal itu sudah dijelaskan bahwa orang tua saya sakit keras. Maka ketika orang tua sakit keras, terus kita hanya menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja, itu kurang efektif ya, karena ketika sudah mengalami sakit yang parah gitu ya, kita kan harus mendampingi ya. Takutnya terjadi apa-apa. Maka jawaban yang B ini bisa dilakukan, tetapi ketika orang tuanya itu sakitnya itu yang masih dalam kategori sedang ke bawah. Ketika sudah sakit keras, maka untuk kegiatan menghubungi orang tua setiap waktu itu kurang tepat ya. Kemudian yang C, berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Nah, ini lebih tepat dari yang B karena saya atau aku itu berusaha menyelesaikan pekerjaannya, terus setelah selesai kita langsung minta izin kepada atasan. Apakah diizinkan ketika kita pergi atau mengunjungi orang tua karena orang tuanya sakit keras, dan kita juga sudah berusaha menyelesaikan pekerjaan kita terlebih dahulu karena memang pekerjaannya tidak bisa
ditinggalkan. Ya, berarti ini jawaban yang C itu lebih tepat dari yang B. Coba kita lihat yang D. Mengurus orang tua dan mengirim surat sakit dari dokter. Nah, ini juga hampir sama ya seperti yang A. Sama-sama tidak masuk kerja. Tapi konteksnya di sini itu pekerjaannya itu tidak bisa ditinggalkan, jadi ini kurang tepat ya, kecuali pekerjaannya masih bisa ditunda, itu yang A atau D itu bisa menjadi solusi. Yang E, datang ke kantor agak siangan dan menjelaskan kepada atasan bahwa orang tua sakit. Nah, ini juga kurang tepat ya, karena ketika kita ke kantornya siangan, kita ke orang tua, malahan kita malah tidak fokus gitu. Kita sudah di kantor, kita masih berpikiran di rumah. Kan lebih baik kita menyelesaikan dulu pekerjaan kita sebaik mungkin, kemudian kita langsung izin gitu. Jadi jawaban yang paling tepat yang C. Selanjutnya nomor 14. Bagaimana guru dapat mendukung siswa yang berasal dari komunitas minoritas? A. Mengabaikan perbedaan agar mereka merasa sama dengan siswa lainnya. B. Mengidentifikasi kebutuhan unik siswa dan memberikan dukungan yang sesuai. C. Memberikan perlakuan khusus agar mereka merasa lebih nyaman. D. Meminta mereka menyesuaikan diri dengan budaya dominan. Ya, bagaimana ketika guru itu dapat mendukung siswa yang berasal dari kaum atau komunitas yang minoritas, yang lebih sedikit? Ya, kita eliminasi lagi. Ini ada mengabaikan, ini udah pasti salah ya. Kemudian, mengidentifikasi kebutuhan unik siswa dan memberikan dukungan yang sesuai. Ini lebih tepat daripada yang A, diabaikan. Coba kita lihat yang C, memberikan perlakuan khusus agar mereka merasa lebih nyaman. Perlakuan khusus. Nah, di sini ini kurang tepatnya di sini. Perlakuan yang khusus. Ya, karena semua siswa kan berhak mendapatkan kebutuhan yang sesuai gitu. Tidak boleh membeda-bedakan siswa. Ini diberlakukan khusus, itu diberlakukan biasa saja. Itu tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Terus yang D, meminta mereka menyesuaikan diri dengan budaya dominan. Meminta mereka menyesuaikan diri ini kurang tepat, karena dari artinya itu seperti kayak guru itu menyuruh siswanya untuk menyesuaikan diri mandiri gitu, tanpa diberikan dukungan atau diberikan fasilitas oleh seorang guru gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu mengidentifikasi kebutuhan unik siswa dan memberikan dukungan yang sesuai. Kemudian nomor 15. Seorang siswa dari latar belakang budaya yang berbeda mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran karena bahasa yang digunakan. Apa yang bisa dilakukan seorang guru? A. Menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan visualisasi untuk memudahkan pemahaman. B. Menyuruh siswa untuk mengikuti saja meskipun sulit. C. Mengabaikan siswa tersebut agar tidak mempengaruhi siswa lain. D. Meminta siswa lain untuk membantu secara sukarela. Ya, ketika ada seorang siswa dari latar belakang budaya yang berbeda dan mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran karena bahasa yang digunakan, maka yang dapat dilakukan oleh seorang guru itu apa? Itu yang paling tepat itu sudah terlihat ya dari pilihannya. Yang A, menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan visualisasi untuk memudahkan pemahaman. Ya, ini pasti solusi yang paling tepat. Karena tidak mungkin kita menyuruh siswa untuk mengikuti pelajaran saja walaupun sulit. Jadi ketika siswa kesulitan, ya udah biarin aja. Itu tidak boleh ya. Itu tidak membantu dan juga tidak memberikan kebutuhan siswa itu apa gitu, karena kita mengabaikan ya. Sama aja kayak yang C, berarti salah ya. Ini yang B sama yang C itu konteksnya itu hampir sama, itu mengabaikan. Terus yang D, meminta siswa lain untuk membantu secara sukarela. Nah, ini juga
Sebetulnya bisa, tetapi tidak secara terus-menerus dibantu oleh siswa. Ya, siswa lain gitu. Ya bisa dibantu oleh temannya, tetapi guru itu lebih berperan penting karena ketika dalam pembelajaran seperti itu pasti guru harus mengajarkannya menggunakan bahasa yang lebih sederhana gitu. Jadi siswa itu akan perlahan memahami apa yang diajarkan gitu. Jadi jawabannya yang A. Kemudian nomor 16. Ini di tertib sosial merupakan titik-titik A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Jadi tertib sosial itu diartikan sebagai suatu upaya yang dapat dipatuhi dan juga dalam tertib sosial itu menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Jadi harus ditaati dan diikuti oleh masyarakat. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Ya, karena ya itu tadi tertib sosial itu harus dipatuhi, ditaati dan juga dilakukan oleh masyarakat sekitar. Jadi yang paling tepat yaitu yang D, upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Ya, nomor 17. Apa tindakan yang dapat diambil oleh seorang guru ketika menemukan siswa yang sering diejek karena berbeda latar belakang etnis atau agama? A. Mengabaikannya karena hal itu merupakan bagian dari interaksi sosial. B. Melibatkan seluruh kelas dalam diskusi mengenai pentingnya toleransi dan empati. C. Menghukum siswa yang mengejek tanpa memberikan penjelasan. D. Memindahkan siswa yang diejek ke kelas lain. Ya, kita eliminasi jawaban. Yang A itu ada mengabaikannya. Ini pokoknya kalau udah ketemu kata mengabaikan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Kemudian melibatkan seluruh kelas dalam diskusi mengenai pentingnya toleransi dan empati. Ini paling tepat ya. C. Menghukum. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan guru menghukum siswa ya. Kemudian yang D. Memindahkan siswa yang diejek ke kelas lain. Nah, ini juga bukan menjadi solusi tetapi menjadi permasalahan yang baru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Melibatkan seluruh kelas dalam diskusi mengenai pentingnya toleransi dan empati. Oke, kita lanjut nomor 18. Bagaimana cara terbaik untuk menghadapi stereotip budaya yang mungkin muncul di dalam kelas? A. Mengabaikannya agar tidak menimbulkan konflik. B. Menjelaskan mengapa stereotip itu tidak benar dan berbahaya. C. Menyuruh siswa untuk berhenti membicarakan stereotip. D. Membiarkan siswa memecahkan masalah sendiri. Nah, ketika ada permasalahan seperti ini, maka sudah pasti terlihat ya. Jadi sebagai seorang guru itu harus menjelaskan mengapa stereotip itu tidak benar dan berbahaya supaya siswa itu paham dan mereka tidak akan melakukan hal yang memang itu tidak baik atau tidak benar dan juga berbahaya, ada dampaknya gitu. Jadi seorang guru itu harus menjelaskan terlebih dahulu supaya siswa itu paham bahwa hal itu adalah berbahaya, tidak benar dan juga tidak boleh dilakukan oleh siswa gitu. Oke. Nomor 19. Budaya lokal umumnya bersifat titik-titik. A. Tradisional. B. Klasik. C. Modern. D. Antik. E. Terbelakang. Nah, budaya lokal itu umumnya sudah pasti ya lokal di sini, lokal nih. Lokal berarti kan
Ya lokal, umumnya itu sifatnya apa? Ya udah pasti tradisional ya. Lokal itu berkaitan erat dengan tradisional. Oke, gampang ya ini ya, tidak perlu dibahas ya. Ya, oke lanjut. Soal nomor terakhir. Bagaimana guru bisa membantu siswa yang baru saja pindah dari luar negeri agar dapat beradaptasi dengan cepat di kelas? A. Membiarkan siswa tersebut beradaptasi sendiri. B. Mengadakan kegiatan yang melibatkan kerja kelompok dan kolaborasi. C. Memisahkan siswa tersebut sampai mereka bisa beradaptasi dengan bahasa dan budaya setempat. D. Memberikan siswa tersebut tugas tambahan agar lebih cepat belajar. Nah, ketika ada siswa yang baru saja pindah dari luar negeri, cara adaptasi dengan cepat di kelas itu yaitu mengadakan kegiatan yang melibatkan kerja kelompok dan juga kolaborasi. Ketika ingin ditumbuhkan di dalam kelas, maka siswa tersebut akan lebih cepat beradaptasi dengan siswa yang lainnya karena setiap kelompok kan berbeda siswa. Nah, maka anak tersebut itu akan lebih mudah untuk berinteraksi dan juga beradaptasi dengan siswa lainnya di kelas karena itu memunculkan kolaborasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, mengadakan kegiatan yang melibatkan kerja kelompok dan kolaborasi. Oke, mungkin untuk belajar kita di video kali ini selesai sampai 10 soal ya. Nanti teman-teman bisa nantikan video-video terbarunya setiap hari terkait pembahasan soal baik matematika ataupun untuk tes P3K. Jadi teman-teman saya ingatkan kembali bahwa kita di sini itu belajar bersama. Jadi apabila saya ada kesalahan dalam menjelaskan ataupun dalam menjawab, silakan dikoreksi teman-teman ya, karena kita belajar bersama. Oke, mungkin terima kasih untuk video kali ini saya cukupkan. Nantikan video saya selanjutnya yang lainnya yang terbaru juga. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.